Shalom. 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 Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Meskipun dingin, tetap sukacita Tuhan ada malam hari ini. Amin. Amin. Cuma 2 orang. Amin. Haleluya. Kita akan mulai ibadah malam hari ini. Siapkan hati kita, pikiran kita, fokus untuk mencari hadirat Tuhan, menikmati hadirat Tuhan malam hari ini.
kasih Tuhan atas kebaikan dalam hidup kami, kasih setiamu yang Tuhan berikan bagi kami. Kami terima hari ini, kami nikmati seumur hidup kami Tuhan. Hanya lewat ujian penyembahan kami, hidup kami, hati kami mau berikan kepadamu Bapa. Oh ya Bapa, syikere dalam pahala, kiara Bapa, syikere dalam pahala, dalam bayas. Kau lihat hati kami malam hari ini Tuhan. Kami mau mengucap syukur atas kebaikan-Mu, atas hidup kami Tuhan sampai hari ini. Engkau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Kau yang layak kami tinggikan, yang layak kami sembah, yang layak kami agungkan. Kau Raja di atas segala raja. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, haleluya. Kau yang layak kami tinggikan. Dan kami percaya Tuhan Kau hadir di tengah-tengah kami. Kau yang beracara pada ibadah malam hari ini. Engkau yang bekerja, bahkan Kau Tuhan yang berkarya atas setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mau bersuka cita, memuji, membesarkan nama-Mu. Haleluya, amin. Shalom, shalom. Kita mau lihat saudara-saudara kita yang di belakang, banyak yang kosong ya. Tapi percayalah hari ini sukacita kita melebihi dari bangku-bangku yang kosong. Amin. Amin.
kita ya Bapak Ibu Saudara. Amin. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara menari untuk Tuhan. Sebelumnya kita mau kasih salam buat kanan kiri kita sebanyak 5 orang. Katakan, kamu milik kesukaan Tuhan. Yang kan ya sama-sama, kamu milik kesukaan Tuhan. Biar Tuhan memakai kita dengan sukanya Tuhan ya Bapak Saudara. Karena kita adalah milik kesukaannya Tuhan malam hari ini. Untuk persembahan sekolah minggu, anak-anak sekolah minggu, kami persilakan untuk maju ke depan. Masalah nyenggol.
Ayo yang mulai. Tua kah? Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga oh Yesus, lebih indah dari Haleluya. Saudara Tuhan, inilah persembahan dari sebuah minggu yang penuh dengan sukacita ya Bapak Saudara. Mari kembali kita masuk dalam hadirat Tuhan. Kita akan menikmati berkat firman Tuhan malam hari ini. Saya undang sidang jemaat untuk berdiri. Oh
Segala puji syukur kami naikkan syukur bagi-Mu Tuhan malam hari ini. Kami bersyukur Tuhan Kau adalah jalan kehidupan bagi setiap kami malam hari ini Tuhan. Kami mengucap syukur malam hari ini Kau masih berikan kesempatan buat kami Tuhan, untuk kami datang di hadirat-Mu malam hari ini Tuhan. Dan kami sudah memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Biarlah setiap pujian penyembahan kami malam hari ini boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Pada malam hari ini Tuhan, kami akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu yang terbatas saat ini Tuhan. Urapi hamba-Mu yang saat ini mengalami kelemahan tubuh Tuhan. Tapi kami yakin dan percaya itu tidak menghambat penyampaian firman Tuhan pada malam hari ini. Karena kami yakin dan percaya Roh Kudus-Mu yang akan menuntun setiap kami Tuhan, untuk kami mendengar firman Tuhan dan boleh kami lakukan di dalam setiap kehidupan kami saat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati jalannya firman Tuhan pada saat ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Biarlah setiap firman yang keluar dari mulut hamba-Mu bukan berasal dari hamba-Mu Tuhan, tapi berasal dari Engkau langsung Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau yang akan selalu ada dalam setiap kehidupan kami saat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa Tuhan, berikan telinga buat setiap kami, berikan hati buat setiap kami, supaya kami dengar-dengaran akan firman Tuhan pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Haleluya. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Gimana kabarnya Bapak Ibu? Luar biasa. Sehat semuanya? Amin. Puji Tuhan. Saat ini kita harus jaga kesehatan dengan baik supaya apa? Cuaca seperti ini banyak yang sakit flu. Jadi Bapak Ibu ya, jenengan harus bisa jaga kondisi dengan baik. Kalau bisa minum vitamin, makan yang bergizi supaya apa? Supaya imun tubuh kita lebih baik. Jadi kalau virus datang kita tidak akan mengalami yang namanya sakit. Bapak Ibu yang terkasih, pada malam hari ini saya juga minta maaf nanti kalau penyampaian saya agak kurang gimana, karena saya kondisinya juga masih sakit. Tetapi saya tidak percaya Roh Kudus yang akan menuntun kita malam hari ini. Amin. Kita akan buka sama-sama Bapak Ibu firman Tuhan kita dari Galatia 5. Galatia 5 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-15. Galatia 5 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-15. Sudah ketemu Bapak Ibu? Katakan amin. Kita akan baca secara bergantian, nanti 13 saya, 14 Bapak Ibu, dan 15 saya. Galatia 5 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-15. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sebab seluruh Taurat Tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah, supaya jangan kamu saling membinasakan. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, tema firman Tuhan pada malam hari ini saya beri tema tentang kemerdekaan Kristen. Kemerdekaan untuk saling kita melayani sama-sama di dalam Tuhan. Orang Kristen yang diselamatkan oleh Kristus memiliki kuasa untuk hidup sebagai jemaat yang saling mengasihi, saling melayani seorang akan yang lain. Jadi Bapak Ibu, satu gereja ini adalah kita sama-sama saling melayani. Di saat kita melayani dalam sebuah gereja ini, kita nggak boleh saling menjatuhkan, kita nggak boleh saling eker-ekeran, tetapi kita saling menguatkan satu dengan yang lain. Mungkin yang satu kurang gimananya, kita tutupi dengan kelebihan kita. Jadi hari-hari ini yang Tuhan inginkan supaya apa? Di dalam kita melayani Tuhan harus ada
yang namanya kasih. Ada sebuah ilustrasi Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu sudah pernah dengar. Ini ceritanya seperti ini. Suatu ketika ada seorang ibu-ibu tukang sayur yang memikul dagangannya. Dia dari petani mau ke kota. Dia membawa contohnya kentang atau wortel ya Bapak Ibu. Dikasihkan di belakang kayak apa, lincing ya, dikasihkan lincing. Dia membawa kentang atau wortel ini mau ke kota. Tetapi tiba-tiba Bapak Ibu dia ketemu dengan seorang yang mengendarai mobil pickup, mobil bukaan pickup itu. Terus tiba-tiba Bapak Ibu yang terkasih, mobil pickup ini menawarkan sebuah bantuan kepada ibu ini. Apakah engkau mau saya bantu? Kalau engkau mau bisa naik di belakang. Akhirnya ibu ini dengan senang hati, akhirnya dia naik di mobil pickup ini dengan membawa dagangannya. Tetapi satu hal yang tidak masuk akalnya di sini Bapak Ibu. Di saat ibu ini suruh naik ke box, tetapi barang yang di belakangnya ini tidak ditaruh Bapak Ibu, tetap dibawa. Jadi ya podo ae percuma ya Bapak Ibu ya. Jadi makanya saat ini Bapak Ibu, ini sebuah ilustrasi yang luar biasa. Di saat itu mungkin secara manusia kita wes takdirnya kan lebih enak, tetapi dia enggak, tetap digendong bebannya. Ilustrasi di atas menggambarkan mengenai seorang yang sudah dimerdekakan dari dosa oleh Kristus, tetapi masih memikul dosanya sendiri, seolah-olah dia belum dimerdekakan. Jadi hari-hari ini kita sudah bersyukur kepada Tuhan. Tuhan sudah memerdekakan setiap kita dari dosa. Makanya dosa itu jangan kita pikul lagi. Kita mau letakkan dan kita percaya, kita mau pasrah dengan Tuhan. Kita akan belajar 3 kebenaran Bapak Ibu, bahwa orang yang telah diselamatkan dan dimerdekakan oleh Kristus didorong supaya kita untuk saling melayani, saling melayani dalam kasih dan menjauhi segala dosa dan pertengkaran. Yang pertama, kemerdekaan di dalam Kristus adalah kesempatan untuk melayani sesama. Saya minta ayat 13 yang bisa membacakannya, Mas Nova. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu dipergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk hidup dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Amin. Saya ulangi, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain dengan kasih. Bapak Ibu yang terkasih, saat ini kita percaya pada Yesus, kita dimerdekakan dari dosa dan kuasa iblis. Siapa yang percaya saat ini kita dimerdekakan dari dosa oleh Kristus? Kita percaya setiap kita sudah dimerdekakan. Tetapi ayat selanjutnya, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan di dalam dosa. Jadi hari-hari ini kalau kita sudah dimerdekakan oleh Tuhan, maka kita jangan lagi kembali ke lumpur dosa. Kalau kita lihat kerbau ya, kerbau itu kalau sudah dimandikan pemiliknya bersih, dia tidak suka dengan kebersihan, tiba-tiba dia masuk lumpur lagi. Itulah kehidupan kita mungkin saat ini juga seperti itu. Di saat kita dimerdekakan Tuhan, kita tidak boleh mempergunakan kesempatan itu kembali ke dalam dosa. Jadi kalau kita sudah dimerdekakan Bapak Ibu, memang tidak gampang ya hidup menjadi orang manusia baru. Tetapi saat ini kita belajar supaya apa? Di saat kita menjadi manusia baru memang ada banyak tantangan-tantangan. Amin.
Tantangan itu tidak gampang. Untuk kita menuju ke manusia baru itu tidak gampang. Tetapi kita minta tuntunan Roh Kudus supaya apa? Kita hidup sesuai dengan rencana Tuhan. Tetapi jangan menggunakan kemerdekaan yang Tuhan berikan untuk kembali ke dalam dosa. Artinya apa? Kalau kita sudah dimerdekakan Kristus dari dosa, tidak boleh kembali ke dalam dosa. Artinya kita harus meninggalkan dosa kita. Kita harus meninggalkan kebiasaan kita. Di saat kita meninggalkan kebiasaan dosa, itu gampang apa susah, Bapak Ibu? Susah sekali ya. Karena kita percaya dosa itu enak enggak, Bapak Ibu? Dosa itu enak sekali. Kalau kita tidak putuskan dosa saat ini, kita akan terbelenggu dengan yang namanya dosa. Tetapi saya yakin dan percaya, di saat kita sudah mengenal Tuhan kita sebagai Tuhan Yesus Kristus, di saat kita mau melakukan dosa, pasti ada yang namanya alarm. Benar? Alarm yang selalu mengingatkan kita. Mungkin kita mau misuh, mungkin kita mau bicara kotor, kita mau mungkin menyakiti orang lain. Ada alarm dalam hati kita. Jangan seperti itu. Hari-hari ini, makanya kalau kita sudah dimerdekakan Tuhan, jangan kita kembali kepada dosa. Hari-hari ini ayo kita mau kembali menjadi orang yang baik. Kita akan menjadi orang yang suci. Itu memang tidak gampang, tetapi proses Tuhan. Tetapi saya tidak percaya kalau ini sudah kesempatan yang Tuhan berikan buat setiap kita harus bisa menjadi anak-anak Tuhan yang tidak gampangan. Amin. Harus beda dibandingkan dengan yang lain. Amin. Harus menjadi contoh dan teladan dimanapun kita berada. Karena kalau kita sebagai orang Kristen, hidup kita sama dengan dunia ini, percuma, Bapak Ibu. Tetapi kalau kita hidup kita beda dengan dunia, saya tidak percaya orang akan melihat Yesus yang ada di dalam hidup Bapak Ibu sekalian. Amin. Makanya hari-hari ini kalau sudah kita dimerdekakan oleh Tuhan, jangan kita mempergunakan kemerdekaan itu untuk kembali ke dalam dosa. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur pada zaman kasih karunia saat ini. Kalau mungkin zaman kasih karunia saat ini, di saat kita berdosa, mungkin kita bisa minta maaf sama Tuhan. Tuhan, saya minta ampun, saya tidak akan mengulangi lagi. Tetapi beda Bapak Ibu di zaman perjanjian lama, di saat Bapak Ibu sudah baca Alkitab semuanya ya. Kalau di saat kita perjanjian lama, di saat kita melakukan dosa, maka kita akan menyembelih, mungkin bisa lembu, bisa mungkin kambing, burung terkukur, terus burung apa? Merpati. Makanya ini saat ini adalah kasih karunia Tuhan. Jadi enak sekarang Bapak Ibu. Kalau dulu umpamanya itu sampai sekarang pun, kalau kita dosa Bapak Ibu, kita harus punya stok kambing banyak, benar? Tetapi hari-hari ini kita bersyukur sekali kita memiliki Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang sudah memberikan kemerdekaan yang luar biasa buat setiap kita. Kalau kita mungkin dosa, kita minta ampun sama Tuhan, tetapi jangan diulangi lagi. Makanya hari-hari ini Bapak Ibu, ayo menjadi anak-anak Tuhan yang luar biasa, menjadi anak-anak Tuhan yang beda dengan anak Tuhan yang lain. Supaya apa? Hidup kita dibaca orang, Bapak Ibu. Dimanapun kita berada, hidup kita dibaca orang. Amin. Kalau hidup kita tidak karuan, orang mau bilang apa? Kristen seperti itu. Tetapi kalau hidup kita sebagai anak-anak Tuhan benar di hadapan Tuhan, saya tidak percaya orang bisa melihat Yesus di dalam hidup Bapak Ibu sekalian. Amin. Makanya hari-hari ini ayo kita mau meninggalkan dosa, kita mau meninggalkan kesalahan kita mau meninggalkan kebiasaan lama kita, supaya apa? Kita hidup benar di hadapan Tuhan, meninggalkan dosa dan menjadi hidup baru bersama Tuhan. Kita harus menyadari, mengerti dan menyadari bahwa kemerdekaan dalam Kristus adalah kesempatan untuk melayani dengan kasih. Inilah yang menyenangkan hati Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Jadi Bapak Ibu, kita harus mempergunakan kesempatan yang Tuhan berikan buat setiap kita untuk kita tidak kembali ke dalam dosa, tetapi hidup benar di hadapan Tuhan. Makanya ini hari-hari ini
Kalau kita nggak kuat di dalam Tuhan, Bapak Ibu yang terkasih, memang kita mungkin menjadi anak Tuhan yang low growth. Tetapi hari-hari ini kalau kita kuat di dalam Tuhan, saya ingin percaya apapun tantangannya, apapun masalahnya, apapun mungkin pergumulannya, saya yakin dan percaya kita akan kuat di dalam Tuhan. Kita sebagai burung Raja Wali, Bapak Ibu. Burung Raja Wali itu burung yang perkasa, burung yang kuat. Meskipun badai apapun menerpa burung Raja Wali, dia tidak akan pernah kalah, karena dia adalah burung yang kuat. Kita seperti saat ini harus seperti burung Raja Wali yang selalu kuat menghadapi segala sesuatu. Yang kedua, kita membaca dari ayat 14. Saya minta Mas Santo membacakannya. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Amin. Amin. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Jadi poin yang kedua adalah kita dimerdekakan untuk kita harus melayani, dan di dalam melayani kita harus dimotivasi dengan kasih. Jadi Bapak Ibu, kalau kita melayani tanpa kasih, pasti kita mengalami yang namanya kecewa. Benar? Kalau kita tidak ada kasih di dalam kita melayani, tiba-tiba mungkin di sebuah contoh kita latihan musik di sini, terus mungkin tiba-tiba main kita keliru, tiba-tiba mungkin celetuk ngomong gak enak. Kalau kita tidak punya kasih, pasti kita mutu. Benar enggak? Di saat kita melayani Tuhan harus disertai dengan kasih, karena kasih itu akan menutupi segala sesuatunya, Bapak Ibu. Tetapi kalau dalam sebuah pelayanan kita tidak punya kasih, ya wes pelayanan itu aja. Tetapi kalau kita mempunyai kasih, maka kasih itu yang akan menutupi segala sesuatunya. Pelayanan yang memuliakan Yesus Kristus, memberkati sesama dan menumbuhkan gereja, dan dimotivasi dengan kasih. Bapak Ibu yang terkasih, di dalam pelayanan atau persekutuan orang percaya harus didasari dengan kasih. Jadi Bapak Ibu, ayo, kita adalah satu keluarga. Kita harus ada kasih yang erat. Supaya apa? Kita tidak boleh eker-ekeran, kita tidak boleh saling bertengkar. Tetapi dengan kasih itu adalah membuat kita semakin erat di dalam Tuhan. Jadi Bapak Ibu, kalau kita sebuah keluarga, kalau seumpamanya satu sakit, kita juga merasakan sakit. Kalau satunya mungkin merasa sedih, kita juga akan merasa sedih. Makanya dalam sebuah gereja harus ada yang dinamakan kasih. Kasih itu yang akan mempersatukan setiap perbedaan. Mungkin dalam sebuah pelayanan ada yang namanya perbedaan. Ada tidak Bapak Ibu? Dalam sebuah pelayanan perbedaan tidak? Ada pertengkaran tidak? Ada perselisihan tidak? Meskipun dalam sebuah pelayanan pasti ada yang namanya perselisihan, pasti ada yang namanya pertengkaran. Tetapi itu jangan dibuat sesuatu yang mungkin membuat kita takut. Itu buat acuan kita supaya kita di dalam sebuah pelayanan kita harus dengan kasih. Jadi kita nggak boleh bertengkar dalam sebuah pelayanan. Biasanya, aku nembel kali gak seneng. Aku kayak gak seneng. Hati-hati Bapak Ibu. Makanya hari-hari ini tidak boleh ada yang namanya pertengkaran, perselisihan di dalam sebuah yang namanya pelayanan. Maka hari-hari ini ayo, yang punya musuh saat ini, yang punya musuh siapa? Tidak ada, puji Tuhan. Saya senang sekali Bapak Ibu menjadi jemaat yang rukun-rukun. Kemarin di tempatnya Mbak Wati itu saya sampai kapital ini. Saya senang sekali jemaat ini ada ada kesatuan yang luar biasa. Kalau kita lihat di gereja lain mungkin tidak ada Bapak Ibu ya. Saya sampai cerita sama istri di rumah tuh, wah luar biasa. Kita baru melihat jemaat yang seperti ini saling mangan bareng, terus bawa bareng. Saya sangat luar biasa. Gayanya kemarin tuh, kalau ada di taman ini ya, wes pulang. Tapi kalau kita kasih ada, wes dulu kok semuanya.
Saya bersyukur sekali memiliki jemaat yang luar biasa Bapak Ibu, yang selalu raket gitu loh. Satu sama lain itu raket sekali. Jadi satu sama lain itu ada kerukunan yang luar biasa. Tidak ada yang namanya perselisihan. Jadi hari-hari ini yang punya musuh di gereja, gak usah punya musuh. Gak enak Bapak Ibu. Kalau punya musuh tuh, kalau kita ketemu di gereja pasti, bertemu kain. Kain itu harus. Akhirnya nanti kita akan tidak ke gereja karena kita punya musuh. Tetapi saat-saat ini kita tidak boleh memiliki perselisihan di dalam sebuah gereja. Dengan kasih ada persaudaraan kita satu dengan yang lain. Yang terakhir, ini tepat sekali Bapak Ibu ya. Yang terakhir adalah ayat yang ke-15. Saya minta boleh diam bacakannya. Ayat yang 5 ayat 15 demikian dikatakan, tetapi di dalam kamu saling mendidik dan saling menelan, supaya jangan kamu saling meninggalkan. Amin. Tetapi jikalau kamu saling menggigit ini apa Bapak Ibu? Nyakol. Saling menelan. Awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Yang ketiga adalah kita dimerdekakan dalam pelayanan kita harus menghindari dosa dan pertengkaran permusuhan dengan jemaat. Jadi Bapak Ibu, di dalam sebuah gereja, di dalam sebuah jemaat saat ini kita tidak boleh menggigit, ojo teko-teko nyongakot gitu kan. Kita tidak boleh seperti itu, tidak boleh menelan. Awaslah supaya jangan kamu membinasakan. Kita bersyukur saat ini kita sudah dimerdekakan Kristus dari dosa atau kutuk. Kita menghindari penghalang atau penghambat pertumbuhan gereja, dan kita tidak boleh saling menggigit dalam sebuah yang namanya pelayanan. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, kita tidak boleh saling menjatuhkan atau saling menelan. Jadi dalam sebuah pelayanan kita tidak boleh saling menjatuhkan satu dengan yang lain. Setiap kita yang pelayanan di mimbar, di sini semuanya sama, tidak ada yang spesial. Saya pun juga sama. Jadi standar kita adalah sama di mata Tuhan. Jadi tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah. Jadi hari-hari ini kita tidak boleh yang namanya saling menggigit atau saling menjatuhkan satu dengan yang lain. Jadi mungkin kalau kita nggak suka dengan orang, kita hindarkan supaya apa? Kita tidak ada yang namanya permusuhan. Kita tidak ada kebencian, kita tidak ada kepahitan, kita tidak ada pertengkaran, perselisihan, sakit hati. Jadi satu pelayanan itu kita harus rukun satu dengan yang lain. Amin Bapak Ibu. Jadi puji nama Tuhan. Untuk Desember nanti tema untuk kita yang ada di Domus Mary, kita mau mengusung tema tentang keluarga. Jadi keluarga ini adalah kita pengen jemaat di tempat ini, ya kayak saya sudah lihat itu sudah kerunungannya sudah luar biasa. Tetapi nanti kita di sana akan kita kemas lagi supaya kita saling kenal satu sama lain. Misalnya, Mbak Pita tahu ukuran sepatunya Mas Anto enggak? Enggak tahu. Mbak Priska tahu enggak? Berapa San? 43. Salah semua. Jadi Bapak Ibu, nanti yang kita di Domus Mary itu kita saling mengenal satu sama lain. Mungkin kesukaannya apa, mungkin ukuran bajunya Pak Hasan apa. Siapa yang tahu ukuran baju Pak Hasan? Ya, saya sudah bersyukur sekali jemaat di tempat ini rukunnya luar biasa. Nanti kita pada waktu di Domus Mary nanti kita akan ada yang namanya keakraban. Kita lebih acaranya tidak seperti yang kemarin Bapak Ibu. Kita lebih nyantai, kita lebih bisa dapat, kita lebih saling mengenal satu sama lain supaya kita saling mengerti kesukaannya apa, kelebihannya apa, kekurangannya apa, supaya apa? Kita saling melengkapi. Jadi mungkin Pak Hasan kelebihannya dia pintar ngomong ya Pak. Ini sebuah kelebihan yang luar biasa loh Pak. Cerewet ya. Makanya Bapak Ibu, ini sebuah kelebihan yang luar biasa. Tetapi
Oh, itu harus dikontrol ya. Supaya apa? Supaya nanti tidak menyakiti orang ya makanya. Tapi saya bersyukur sekali sejak ada Pak Hasan, Bapak Ibu yang terkasih ya. Kalau Sabtu, Selasa ada puasa Pak Hasan itu kayaknya sowopi. Pernah Bapak Ibu dia datang doa, sowopi ini masalah. Jadi makanan itu sudah masih sisa semuanya Bapak. Tapi kalau ada santo, saya bersyukur sekali bisa apa ya? Saling apa ya? Saling akraban gitu Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu inilah supaya apa? Di dalam sebuah pelayanan kita tidak boleh ada yang namanya pertengkaran, perselisihan, permusuhan, iri hati. Kita tidak boleh iri. Mungkin cewek biasanya ya, oh Pak Kris kamu baju rapi ya. Ini contoh Pak Kris ya. Tiba-tiba ibu-ibu mungkin timbul rasa iri hati. Itu tidak boleh Bapak Ibu ya. Kita bersyukur sekali, berarti kita bersyukur. Siapa tahu Pak sekarang ini kasih berkat ke kita. Ya, kalau kita kasih inilah di dalam sebuah gereja kita harus yang dinamakan tidak boleh ada perselisihan atau pertengkaran. Harus hidup rukun di dalam Tuhan. Kesimpulannya Bapak Ibu yang kasih tentang kemerdekaan Kristen, yang pertama, kemerdekaan di dalam Kristus adalah kesempatan untuk melayani sesama. Jadi kalau dengan masih dengan kesempatan untuk melayani sesama, pergunakan waktu yang ada saat ini. Kalau diminta pelayanan, gak usah mikir apa-apa, langsung saja. Kayak Pak Hasan ini saya luar biasa. Nggak tahu bajunya gimana. Jadi kalau kita disuruh pelayanan, gak usah mikir, karena ini sebuah kesempatan. Kalau nanti sudah ada kesempatan, kita mau seperti apa? Benar Bapak Ibu? Yang kedua, kita dimerdekakan untuk kita harus melayani. Di dalam melayani harus ada motivasi kasih. Jadi dalam pelayanan harus disertai dengan kasih. Kalau ada kasih, kita tidak mungkin mengalami yang namanya perselisihan. Yang ketiga, kita dimerdekakan dalam pelayanan, kita harus menghindari dosa dan pertengkaran, permusuhan di dalam jemaat. Jadi saya bersyukur sekali memiliki jemaat yang luar biasa, yang selalu rukun satu dengan yang lain, supaya ini kita tetap pupuk sampai kapanpun, sampai Tuhan datang yang kedua kali. Supaya apa? Kerukunan ini supaya orang bisa lihat, wah Gereja Ngepeng luar biasa. Karena mungkin Gereja Ngepeng saat ini mungkin jadi omongannya tidak enak, tapi saya ingin percaya, gak usah mikir apa-apa. Kita percaya Ngepeng akan dipakai Tuhan luar biasa. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Saya minta pemain musik BSI untuk maju ke depan.